Baik, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita pelajari kelanjutan dari topik kita sebelumnya, yaitu mengenai peluang bagian yang kedua. Akan kita bicarakan secara tuntas mengenai permutasi. Baik, permutasi dengan semua unsurnya berbeda. Permutasi adalah susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Jadi bisa yang diambil semuanya, bisa sebagian. Bagaimana caranya? Kalau teorema yang pertama adalah jika ada n unsur yang berbeda diambil dari n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut dapat ditulis sebagai permutasi n dari n, atau sama itu dengan n faktorial. Perlu kita ketahui bahwa n faktorial itu artinya adalah n kali n kurang 1 kali n kurang 2 sampai nanti terakhir adalah kali 1. Berarti kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Dan perlu juga kita ketahui bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Sehingga kalau muncul nanti 0 faktorial, jelas bagi kita bahwa itu hasilnya sama dengan 1. Oke, sebagai contohnya misalnya kita ambil berapa banyak kendaraan yang dapat diberikan nomor polisi yang menggunakan lambang bilangan 1, 2, 3, dan 4, dan ada lambang yang berulang di mana tiap nomor terdiri dari 4 angka. Oke, jadi berarti semua ini berarti permutasi 4 dari 4 itu tadi sama dengan 4 faktorial. Berarti 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 24. Jadi banyaknya nomor kendaraan yang bisa dibuat adalah sebanyak 24. Kemudian permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N buah unsur yang berbeda dapat dituliskan sebagai permutasi R dari N. Nah, hasilnya adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial, dengan catatan bahwa R-nya itu adalah lebih kecil dari N. Nah, sebagai contohnya misalnya hitunglah permutasi 4 dari 6. Jadi kalau kita hitung berarti itu tadi rumusnya sudah ada yang ini. Berarti 6 faktorial kurang 6 kurang 4 faktorial, atau 6 faktorial kali per 2 faktorial. Berarti 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Per, kalau 2 faktorial berarti 2 kali 1. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti 6 kali 5 30 kali 4 120 kali 3 360. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ada 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyak cara memilih pada pemilihan tersebut? Berarti yang dipilih itu 3 orang, tentunya kemungkinannya untuk terpilih itu untuk 10 orang tersebut adalah sama. Berarti itu adalah permutasi 3 dari 10. Berarti 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, supaya tidak terlalu panjang, maka kalau kita sudah temukan misalnya di sini 7 faktorial, maka yang di atas kita sampai hitung sampai 7 faktorial aja, karena 7 faktorial dibagi 7 faktorial kan 1. Jadi tinggal 10 kali 9 kali 8 ya. Karena 7 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 1. Jadi 9 kali 8 72 kali 10 sama dengan 720. Oke. Kemudian permutasi dengan beberapa unsur sama. Jadi maksudnya apa? Di dalam unsur-unsur yang diketahui itu adalah ada beberapa unsur yang sama. Teorinya adalah jika terdapat n unsur dengan n1 merupakan jenis pertama, n2 merupakan jenis kedua, n3 merupakan jenis ketiga,
dan NK merupakan jenis GK, maka permutasi N1, N2, N3 sampai NK dapat dicari ya. Jadi N, ya, N, berarti N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial sampai dengan NK faktorial. Nah, sebagai contohnya misalnya kalau kita ambil berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata literatur. Jadi kalau kita lihat di sini ada huruf T 2, ada R 2, sedangkan jumlah hurufnya ini 2, 4, 6, 8, 9 ya. Berarti bisa kita cari 9 faktorial dibagi 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial di sini? Karena huruf T-nya ada 2 dan huruf R-nya juga ada 2. Berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 9 faktorial. Kalau 2 faktorial 2 kali 1 ya. Berarti 2 kali 2 4, jadi ini habis ya. Jadi tinggal 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 90.720. Selanjutnya kita lihat lagi. Permutasi melingkar digunakan untuk wadah melingkar. Jadi biasa juga disebut namanya adalah permutasi siklis. Nah, dapat ditulis permutasinya adalah N kurang 1 faktorial ya. N kurang 1 faktorial. Jadi berarti kalau misalnya dengan berapa cara 9 kue yang berbeda yang dapat disusun melingkar di atas sebuah meja. Jadi berarti 9 kurang 1. Ini tadi rumusnya N kurang 1 faktorial ya. Berarti 8 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kita hitung hasilnya adalah 40.320. Selanjutnya kita lihat lagi terdapat 3 bendera merah, 5 bendera biru, dan 6 bendera kuning. Berapa macam komposisi warna berbeda dapat dipasang berjajar pada sebuah jalan. Jika bendera warna sama, tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya. Oke, berarti ini tergolong adalah permutasi dengan beberapa unsur sama. Jadi 3 tambah 5 tambah 6 ya, 14 ya. Berarti 14 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial kali 6 faktorial. Sesudah kita lakukan perhitungan ini sampai 7 aja ini ya, sampai 6 faktorial karena di bawah ada 6 faktorial. Nah, jadi kalau setelah kita hitung maka tinggal 7 kali 13 kali 11 kali 3 kali 7. Hasilnya sama dengan 21.021. Oke. Itu aja dulu pertemuan kata hari ini tentang permutasi. Pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan mengenai teori peluang bagian yang ketiga, yaitu tentang kombinasi. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini aja dulu. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar setiap materi yang saya upload di channel ini Anda yang duluan untuk mendapatkannya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.